dia noleh gini, cantik mas, Wujud cantik manusia. sininya cantik. Hmm. Pas dia noleh ngeliat ke belakang begini, itu kayak hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat misteri. Hari ini aku nggak ngevlog ya guys ya. Hari ini kita kedatangan saksi misteri yang dia sendiri mengalaminya di waktu umur 17 tahun. Dia mengalami kisah-kisah misteri. Eh, aku kedatangan saksi misteri ini. Namanya Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Apa kabar mas? Oke, lihat kamera Mas Yoga. Oh iya maaf mas. Oke dilanjut mas. Oke. Eh, hari ini aku nggak ngevlog. Hari ini aku ingin menceritakan atau ya bercerita tentang kisah misteri. Ada narasumber Mas Yoga, teman aku sendiri ingin menceritakan kisah misterinya. Silahkan Mas Yoga untuk diceritakan kisah-kisah mistisnya, kisah-kisahnya tentang mistis, biar sobat misteri berbagi pengalaman seperti itu. Jadi itu sebenarnya gini sih mas, kejadiannya itu sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Pas sebelum saya pindah rumah dari rumah itu, jadi itu tetangga saya itu sobat-sobat semua sedang hamil. Kebetulan tuh tante saya sendiri dari adik mama saya lah, punya seorang istri lagi hamil sekitar ya 7 bulanan lah. Itu sekitar hari Rabu, nggak tahu mungkin jam-jam ya lewat malam, jam-jam malamnya lah ya namanya masih. Tante sedang hamil ya. Iya. Tante sedang hamil. Kejadiannya itu di ya nggak usah sebutin lokasinya mas ya. Dan itu kebetulan rumah saya sendiri, dan semenjak kejadian itu udah banyak kejadian janggal-janggal berikutnya. Dan kebetulan rumah saya itu yang lama dulu itu dekat sama sekolahan, suatu sekolah. Kejadian janggal kayak apa? Jadi itu pas waktu malam itu tante saya nih kayak gelisah. Kayak ada yang gak srek, namanya Kalimantan lah ya, teman-teman semua tahu, banyak cerita mistis semua. Jadi itu dia ngomong ke suaminya, waktu itu suaminya tuh kerja travel mas, saya ingat travel di bandara. Dia ngomong jangan pergi, dia ngomong begitu. Pas suaminya pergi lewat jam malam, kok saya nih kayak nggak bisa tidur, seakan-akan rumah itu kayak ada yang ngelilingin gitu mas. Dan kebetulan rumah saya itu di depannya ada pohon sukun besar banget, tua pokoknya. Pohon sukun itu tua dan banyak cerita mistis juga. Waktu pas saya kecil sampai beranjak dewasa itu banyak cerita mistis dari pohon tersebut. Waktu itu sekitar jam malam, jam 1 sampai jam 3 lah, saya nggak tahu ya mas ya, sekitar 7 tahun yang lalu lah. Jadi itu namanya hantu Kalimantan tuh, kalau teman-teman semua tahu, masih sendiri tahu kan? Ya, kuyang gitu. Kuyang. Nah, itu kuyang. Dan itu saya di rumah sama orang tua saya sama mama saya lah ibaratnya. Jadi itu memang betul-betul ngelihat sosok itu lagi ngelilingin rumah. Ya, namanya saya tiba-tiba saya tuh kayak ngelihat jendela gitu mas, saya shock dong, namanya mah lihat nih ada apa itu. Mama saya keluar, tiba-tiba masnya manggil mama. Iya, anak mama mas. Iya. Jadi itu nutup jendela, tutup semua, tutup telepon tante saya, jangan kemana-mana, pegang bulu landak sama apa gitu, namanya kepercayaan orang zaman dulu mas ya. Bala gitu. Iya, namanya Kalimantan banyak hal mistis. Buat teman-teman semua, kalau misalnya nggak percaya silakan datang ke Kalimantan dan membuktikan sendiri. Jangan dicoba guys. Ya, nah terus itu berawal dari itu banyak langsung kayak pohon sukun itu mas, kayak seakan-akan tuh kayak jadi rumahnya mas. Jadi kayak dia tuh pas dari semenjak kejadian itu, pohon sukun itu kayak apa ya,
jadi angker gitu loh. Makanya orang tua saya ini ya sudah jual aja rumahnya, kita pindah. Banyak lah pokoknya. Jadi orang-orang kampung tuh pada setiap jalan lewat rumah saya mau sholat subuh tuh pasti lari mas. Itu pasti lari, nggak mungkin enggak. Kenapa bisa lari? Jadi tuh pohon sukun itu namanya pohon sukun itu bulat mas ya. Iya. Rumah saya turunan gunung, jatuh pohonnya ke atas. Loh, Jatuh buahnya bukan ke bawah gitu ya, tapi bukan ke atas. Jadi orang-orang sholat subuh itu langsung sprint, jogging dia, jogging lari nggak jadi sholat subuh. Nah itu jadi ya udah bilang orang tua saya ngomong sama, nah kebetulan tuh rumah peninggalan dari almarhum kai saya. Jadi dengan berat hati ya udah jual aja rumahnya. Nah sekalinya dari zaman dulu tuh terkulik semua cerita-cerita kenapa di tempat saya tuh angker, kenapa banyak kejadian-kejadian aneh ya karena seperti itu mas. Jadi dekat rumah saya tuh ada sekolahan itu tua umurnya lah, dosis sebutin namanya buat sobat-sobat semua. Jadi tuh dulu sekolah itu sebelum dibangun tuh kayak rawa, tanah gambut gitu. iya rawa ditimbun. Nah di timbun itu kayak ada dia bilangnya yang pemilik yayasan tersebut ngomong, dulu aku inget di sekolahan itu ada makam, dia bilang. Oh, makam. Ada makam. Kuburan. Iya kuburan orang zaman dulu. Jadi nggak, namanya kita nggak tahu kayak gimana ya. Dibangun ya udah langsung dibangun. Jadi dan sampai sekarang tuh jadi orang-orang kampung tuh ya udah biasa lah dengan hal-hal yang kejadian itu. Misalnya nggak kuat pasti jual rumah. Ini baru-baru kejadian lagi nih, tante saya juga mas. Jadi itu baru jual rumah juga sama mama saya nih. Nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya dia pingin pindah aja. Itu rumah orang tua saya itu sebelahan, ibaratkan satu dinding. Jadi rumah saya itu dempet. Dia memutuskan tiba-tiba mau jual rumah pindah, dan itu dia ngomong nggak apa-apa, dia bilang bukan rezekinya di sini lagi, berarti dia ngomong begitu. Ya udah orang tua saya ya udah, namanya keluarga berunding lah, gimana bagusnya dari keluarga saya. Ya udah kalau misalnya jual aja gitu. Yang bikin berat kan karena itu peninggalan almarhum kai saya. Jadi setiap anak itu dikasih rumah satu-satu, sebelum dia meninggal disuruh tempatin. Tapi namanya nggak cocok ya nggak tahu sudah. Sekarang rumah udah jadi punya orang, punya kepala yayasan tersebut dibelinya. Oh gitu. Iya. Ini flashback lagi ke jauh ke belakang masih. Jadi itu umur ya flashback jauh lah, ini sekarang sharing aja. Jadi itu pas umur sekitar mau masuk SMP lah, habis sunat ya saya main sama 3 orang sepupu saya itu ke sekolah itu. Saya ingat banget itu, satu orang cewek sepupu saya tomboy, satu sepupu saya cowok sama saya itu main bola bertiga. Jadi tiga orang. 3 orang ini yang masa bodoh dengan azan maghrib atau apapun, namanya selang aja. Jadi ya udah main bola aja azan maghrib di sekolahan yang saya bilangin angker itu. Jadi yang bekas kuburan ya. Iya, jadi saya main aja, bola itu jatuh. Pas main Bola itu jatuh ke ruang bawah tanah. Jadi itu, dan saya tuh kaget juga sih sebenarnya. Negur di ruang bawah tanah tuh, ya namanya ruang bawah tanah tuh kayak apak gitu nah rumahnya kan mas. Jadi tuh kayak sepupu saya ini ingat yang cewek tomboy ini ngomong, mbak kok belum pulang sekolah, udah maghrib, ngomong begitu kan. emang pakai baju sekolah. Pakai baju sekolah mas, dan saya ngeliat sendiri. Pakai baju sekolah guys. Nah jadi itu dia noleh gini, cantik mas, Wujud cantik manusia. sininya cantik. Pas dia noleh ngeliat ke belakang begini, itu kayak hancur mukanya. Dan itu sampai sekarang dipercayain nunggu ruang bawah tanah itu. Dan tiba-tiba pas azan maghrib, Allahu Akbar, langsung sepupu saya yang cowok itu gatel-gatel.
ibaratkan tuh kayak kena bulu halus lah, ibaratkan kayak kesenggol, kayak di pulang mana nah kamu, nah udah maghrib digituin, saya gelundung jatuh di tangga tuh langsung duk 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 duk, Kok bisa jatuh? siup saya mas, tiba-tiba kayak nggak sadarkan diri, kayak pusing. Waktu ngeliat sosok itu. Iya, kayak nggak, namanya anak kecil kan nggak kuat, belum kuat bulunya ya, biar bilang orang-orang sini itu, jadi langsung yang tomboy ini jatuh juga, Yang cewek. yang cewek tomboy ini Tomboy. jatuh juga, dah nggak sadar. Besoknya diobatin, ternyata bilangnya orang-orang pintar lah, ibaratkan bukan dukun loh ya, orang pintar, orang-orang setempat itu ngomong, penjaga sekolah itu ngomong, udah aku tegur tapi nggak mau nurut, dia bilang. Ya udah kena batunya, namanya anak kecil, aku bilangin apaan sih, kan pasti kan kayak gitu, namanya kita mau main. Ya udah langsung udah nggak berani lagi. Dan memang kampung itu memang kampung paling apa ya, bersejarah lah, nggak bisa kelupakan lah, walaupun flashback zamannya orang tua saya itu juga, satu orang temannya ini zaman saya, mama orang tua saya masih muda, Dulunya ya. dulunya kampung itu memang, jadi ada tim poli nih, orang tua saya zaman dulu ya, ini betul bukan cerita hoax dari atau gimana teman-teman ya, jadi ini memang kisah nyata, bener-bener yang saya alamin, nggak mungkin saya ngarang cerita seperti ini dari masnya ngomong apa, ceritakan misteri ini kalau saya ngarang atau bikin skripsi duluan, nggak mungkin ya mas ya. Jadi tuh mereka ini pada main poli di sekolah itu juga. Nah satu orang ini teman mama saya lah, jadi tuh hilang, beneran hilang mas, Bisa hilang. hilang. Jadi tuh dicariin sama Teman-teman sama yang enggak, lain. sama orang kampung, Sama orang kampung. sama orang kampung itu pas dia masih SMA, mamaku masih SMA tuh, dan sekolah di situ juga, eskul lah ibaratnya zaman itu, eskul kegiatan di luar sekolah, main poli, hilang, namanya Iyah, ini Iyah namanya juga, dan orang itu masih hidup sampai sekarang, teman baik mama saya, dia hilang, dicariin sama orang kampung. Zaman orang dulu kan namanya disembunyiin genderuwo tuh paling ampuh sama kentongan pakai bambu tuh mas, Kentongan pos itu ya. itu Jaga pos. diketok-ketok, dan itu nggak ketemu, padahal bilang pas nextnya si Iyah ini ngomong, aku tuh ngeliat kalian tapi aku nggak bisa ngomong, ibaratnya kayak ditutupin gitu nah sama Gundurwo ini. Nah dia kan Gundurwo tuh tahu sendiri mas ya, sering nyembunyiin anak-anak kecil atau bahkan yang apa ya, kayak lemah bulu lah, disembunyikan. Dia ngomong, aku nih ngeliat kalian tapi aku nggak bisa ngomong, dan kalian tuh muter-muterin aku aja. Jadi ceritanya tuh dia disembunyikan di bawah kolong yang belum jadi, jadi ada bangunan sekolah belum jadi itu, dia sembunyi di kolong itu, jadi kayak diselimutin gini sama sosok besar itu. Dan ya memang kampung itu sampai sekarang sih nggak tahu, udah sekitar 6 bulanan nggak pulang ke kampung halaman itu. Ya sebenarnya satu kota aja di Balikpapan, tapi nggak pernah pulang lagi dan nggak tahu gimana next berikutnya, cerita-cerita misteri gimana. Tapi intinya yang orang Balikpapan pasti tahu kok sejarah, ibaratkan dari teman-teman subscribernya masnya, siapa tahu ada yang tahu dari sekolah tersebut, cerita mistisnya sekolah itu bangun, pasti oh ini sekolah ini pasti, dan kampungnya di situ pasti tahu. Ya itu aja. Dan sekolah itu juga sering kesurupan. Jadi setiap orang, jadi anak-anak olahraga tuh mas, olahraga, dan itu saya nyaksikan sendiri, masih tinggal di situ olahraga, pasti ada aja yang kesurupan, 3 orang, 4 orang, habis olahraga capek, namanya capek kan kayak lemah gitu lah, ibaratnya kayak gampang banget dia kesurupan, teriak-teriak. Yang paling susah tuh satu orang itu yang agama non muslim itu paling susah banget sembuhkan ya, disadarkan. Kalau Islam sih gampang. Sip. Baik sobat misteri semua, itu adalah kesaksian misteri dari Mas Yoga. Mungkin segitu aja dulu, nantikan video berikutnya, next video, see you next time. Jika ada salah-salah kata dimohon maaf. Mohon maaf semuanya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.